Tapi menarik juga tuh Mas. Maksudnya dalam arti sekarang ini kan Mas ya tadi sempat disebut ya. Ditarget misalnya gitu. Itu enak nggak tidurnya Mas? To the point aja. Kenapa nggak enak? Saya sebelum podcast ini bener loh ya. Ini adik-adik di SD negeri 11 ya Jatinegara di di Kaum itu. Itu bisa melihat saya tadi dengan santainya masih ngasih ceramah untuk anak-anak SD. Ada terbukti juga tadi ada wartawan TV ya gitu yang juga meliput gitu. Jadi nggak saya pikir ngapain dipikir gitu aja kok repot kata Gus. Karena apa? Yang saya lakukan, yang Dr. Rismon lakukan, yang Dr. Tifa lakukan, itu adalah sains ya, itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kita melakukan hakikat ilmu pengetahuan. Fake or not fake, palsu atau asli, itu adalah terminologi dalam ilmu pengetahuan. Saya meneliti itu ya, ijazah maupun skripsinya, ya gitu. Kita mengatakan ini match or mismatch, itu adalah definisi dari ilmu pengetahuan juga. Kok tiba-tiba ada payung, ada pedang, ada palu hukum yang mau dikenakan. Aneh itu. Tapi Mas seneng banget ya? Apa itu? Itu berada di ujung tanduk itu. Ya enggak lah. Maksud saya tidak ada beberapa kasus sebelumnya ya. Kalau kita rekap nih, kemarin-kemarin kan juga ada kasus meme. Enggak, ya bukan senang. Artinya gini, saya ini orang yang saya hanya menyamdan alhamdulillah sekarang ada Pak Kasmujo juga. Katakanlah A kalau memang A. Katakanlah benar kalau memang benar, kalau tidak saya gitu. Jadi nggak ada soal. Jadi ketika kemarin itu misalnya ada, dulu ada rekaman itu udah kasus lama sekali 20 tahun yang lalu. Rekaman telepon antara Pak Habibie dan Pak Andi Galib. Nggak ada orang berani neliti. Saya meneliti. Iya betul. Memastikan keasliannya. Ada foto dari mantan presiden kita dengan seorang wanita. Saya lah juga meneliti sampai ke klisenya. Ada anggota dewan melakukan ini, ada artis melakukan ini, berjibun lah. Kalau memang A ya kita katakan A. Kalau B ya katakan Berarti A. kita kembali ke soal tadi pasal skripsi. Bukan kalau skripsinya abal-abal, ya saya katakan abal-abal. Jadi kalau skripsi itu nggak bisa jadi sebuah ijazah, ya saya katakan. Kalau memang terlebih itu berarti yang diteliti bukan ijazah. Mana ijazahnya? Kita teliti dan saya sanggup menyatakan sebenar-benarnya kalau itu ternyata memang benar. Kalau itu tidak ya tidak. Tapi sepanjang ijazahnya nggak ditampilkan dan janjinya tampilkan di persidangan. Nah itu masuk ke persidangan nih. Mana? Ketika 2 kali persidangan, Mas. Nah mungkin nggak pernah datang dia. Kemarin mungkin karena dia yang posisinya digugat atau sekarang kan beliaunya yang menggugat nih. Ketika besok di persidangan dia mau menunjukkan bukti apa Mas senjata untuk melawan pembuktian itu? Bukan senjata untuk melawan. Berani nggak benar-benar? I don't think so. Yakin nggak kalau benar-benar dia tunjukkan itu di persidangan? Kalau ditunjukkan, itu akan membuka semuanya untuk kemudian kita teliti. Teliti itu asli atau palsu. Kalau memang itu ternyata teliti, Mas Roy siap dengan segala risikonya. Siap dengan segala risiko. Kalau itu memang asli, akan saya katakan asli. Kalau itu memang palsu, ya kita katakan palsu. Kalau itu misalnya asli, saya mau tanyakan, loh, ijazahnya kok bisa terbit dengan skripsi yang seperti itu? Aneh. UGM harus bersaksi dengan skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, tanda tangan pengawasannya dia meleset, ya. Kemudian juga tidak ada nama Kasmujo meskipun itu akhirnya diralat. Ketikanya juga pokoknya itu nggak proper lah, acak-adut kayak gitu. Kok bisa terbit? Ini kan jangan-jangan loh ya, patut diduga inilah disebut aspal, asli tapi palsu. Jadi ada pihak yang bisa menerbitkan saya itu, atau yang bersangkutan mungkin memang pernah masuk dengan bukti, ada koran dulu Skalus Kasu KR, ya memang mungkin masuk. Ada foto ketika dia pecinta alam di Silvagama, meskipun itu ceritanya lucu juga, katanya Gunung Kerinci tapi muter kemana, arahnya salah juga, jumlahnya salah, lembar pembayaran SPP ternyata hanya sampai semester keempat, KKN-nya kok bisa 3 tahun masih KKN? Tiba-tiba muncul ijazah, itu pun kita challenge. Nah, ini dengan challenge lagi. Mas Roy dengan tadi agak macam keanehan lah, skripsi yang kayak ini, KKN yang secara juga ini. Tetapi ada juga pembandingnya ketika kita ngomong secara realita adalah Jokowi itu waktu itu sudah jadi
wali kota 2 kali. Artinya setiap kali mendaftar berarti kan ada validasi toh. Itu lolos. Gini. Gitu. Nah, terus gubernur juga lolos. Terus presiden 2 periode. Nah, ini apakah iya Mas orang segitu banyak itu memang berkomplotan gimana? Tanyakan sebenarnya ke KPU yang memang benar-benar ada. Mantan KPU yang pernah ketemu di talk show mengaku juga kalau sebenarnya KPU itu hanya melakukan bukan identifikasi tapi hanya melihat ini sudah dilakukan legalisasi atau belum. Itu aja. Itu KPU yang mana? Solo? Ya, Jakarta, pusat. Ya mungkin kalau Jakarta jangan-jangan asumsi karena pernah lolos di Solo kali. Nah, gini, Solo pun sekarang dilihat data di KPU, hilang. Aneh ya? Aneh kan? Jadi ini Dr. Taufik ketika menggugat ini, itu kemudian mengecek ke verifikasi di KPU di Solo. Nggak ada data-datanya. Datanya Pak Jokowi itu hilang? Iya. Lah. Makanya. Bagaimana ceritanya? Makanya itu. Data itu hilang. Dan ada orang yang sempat, ini ada buktinya, screenshotnya. Dan ada orang yang sempat men-screenshot itu hanya dia ditulis SD, SMP, SMA kosong. Kemudian hanya universitasnya aja, ada terus Fakultas Kehutanan. Banyak bukti-bukti yang aneh, Mas. Boleh nanti minta screenshotnya ya? Oh iya. Ada ya? Iya. Kalau ada bukti misalnya. Kalau ada bukti misalnya, oh itu kan pernah ada di buku alumni UGM. Bukti buku alumninya SMA-nya SMA Jogja. Bukti-bukti itu muncul setelah ada gugatan dari TPUA itu atau memang sejalan sudah sebelumnya. Sebelumnya ada dan tapi banyak kan baru muncul di media sosial itulah, kan karena baru ketahuan. Kayaknya kok perlahan-perlahan gitu. Memang seminggu ini gini, gitu. Ya itulah tangan-tangan Tuhan yang membuka. Siapa yang bisa membuka Nyon Sewu? Pak Kasmojo. Mulut Pak Kasmojo. Beliau berkata jujur, saya bukan dosen pembimbing skripsi, saya master dosen. Kalau tidak dibukakan oleh Allah. Siapa yang membuka putrinya Pak Ahmad Sumitro? Ya, Aida Greenberry mengatakan itu Pak Ahmad Sumitro, saya tahu persis apa yang beliau lakukan. Dan dia menunjukkan itu kalau bukan itu. Siapa yang membuka? Kalau ternyata UGM itu pernah saya katakan di Layar Bersua di iNews, kalau pernah harus mengganti sejarah setelah wafatnya Pak Ahmad Sumitro, setelah wafat 13 tahun untuk lewat dekan, dan kemudian lupa bahasa Inggrisnya belum diganti, baru diganti beberapa waktu yang lalu. Jadi kan kayak gitu kan ya memang. Ya ini tangan-tangan siapa yang ngatur? Saya pun juga tergerak ini, juga tidak ada yang menggerakkan sama sekali. Yang menggerakkan adalah rasio kita, pikiran kita, dan itu saya percaya betul, itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi dari luar negeri itu nggak ada ya? Mana ada dari luar negeri? Ya, itu benar-benar nyebelin deh. Ya gitu. Saya tantang potong kepala atau gantung di Monas lah kalau bisa nunjukin itu. Ya, kalau bisa nunjukin siapa yang digantung? Mas Roy mau gantung apa? Lah ya yang bohong. Yang bilang itu dana besar luar negeri. Lah kalau dia bisa buktiin, Mas Roy buktikan. Mas Roy mau digantung di Monas. Loh, buktikan dulu. Iya kan? Gitu. Sama seperti wah asli-asli. Buktikan dulu ijazahnya ada enggak? Nggak pernah ijazah itu ditampilkan. Bahkan itu ada foto kemarin yang katanya itu Wahyudi ketika nyerahkan ijazah itu. Itu dalam foto yang tidak proper sama sekali, dari samping nggak kelihatan. Kemudian sehingga itu kesengajaan supaya tidak diteliti. Gitu loh. Dan kenapa sekali lagi kalau memang itu benar sudah pernah diuji di lab 4 ya. Kan pernah di-scan resolusi tinggi. Itu dong yang ditampilkan, bukan malah menampilkan lagi fotokopi. Sehingga anak-anak sekarang tuh kalau pergi ya cukup bawa fotokopi SIM dan STNK aja. Toh itu sudah Mas, ini asli gitu. Tadi ini kayaknya serem sebenarnya, agak bla-bla-bla. Tapi yang saya penasaran adalah ini makin ramai tentang ijazah, apalagi polisi kemarin sudah mengeluarkan yang klaimnya itu adalah asli. Pertanyaan saya bukan ke situ. Mas Roy sebenarnya ketika jalan tuh apa, suka kehidupan diteror atau apa nggak sih Mas? Ada tukang bakso nggak sih Mas? Di depan rumah Mas? Tiba-tiba ada. Oh saya hobi bakso. Siapa tahu tiba-tiba ada tukang sepatu baru. Saya pernah gini. Saya percaya penuh ya, bukan pernah. Saya percaya penuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya juga masih santai kok, kemana-mana juga. Ini saya juga nyopir sendiri. Padahal dari Jatinegara, dari mana, dari Manggarai. Aktivitas aman, maksudnya sehari-hari normal. Normal. Keluarga bagaimana? Suka ngeluh, takut atau apa nih? Ya itulah sebenarnya keluarga saya. Alhamdulillah ya, istri saya tuh orang yang benar-benar tough ya, benar-benar kuat, teguh. Dan kami juga percaya, ya sekali lagi, insya Allah lah banyak orang baik ya. Dan makanya ketika ada pepatah mengatakan, sing waras ngalah, saya bilang enggak. Yang waras nggak boleh ngalah. Nanti kalau yang waras yang ngalah, nanti yang edan yang berkuasa. Ini nggak boleh ada orang-orang edan ini masih berkuasa gitu loh. Jadi saya percaya penuh itu ada bahwa pernah terjadi
pada Dr. Rizwan. Mobilnya dipecah, bannya disilet, ya. Baru-baru ini apa sudah beberapa waktu yang lalu. Tapi setelah, sangat terkait. Itu barbar betul, itu jahat betul. Makanya itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah jahat. Bahwa ada hal yang mungkin ini bukan untuk menjadikan perdebatan. Iya. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya gitu. Makanya ada KRMT ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah gitulah. Yang namanya Gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh gitu kayak gitu. Nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembuk santet itu? Saya nggak bilang santet loh ya. Saya senyum aja, ya jadi biarin aja. Loh, santet itu kan pakai tele apa istilahnya itu? Telepati ya? Itu teletabis. Sini telematika, kan kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu, insya Allah balik ke orangnya. Ya gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Oh, udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih, Mas? Yang ngirim? Iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah, kelihatan lah. Nah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang yang udah makin kelihatan tremor. Oh, cluenya itu. Tapi masih belum masuk ya? Iya. Udah, nggak usah dimasukin. Waduh, tapi ntar aku nggak bisa tidur loh. Iya. Kepikiran. Oh, jadi udah mulai kelihatan. Iya. Oh, jangan-jangan berarti ternyata yang ada proyek jangan-jangan orang itu. Nah, iya. Makanya ya udahlah, kita percaya kepada sekali lagi, kita percaya kita makhluk beragama. Kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, percaya Allah Subhanahu wa taala ya, percaya bahwa ya itu tadi. Kalau memang yang kita lakukan itu nggak ada niat orang mau ada jahat, orang mensrea. Siapa yang punya mensrea? Kalau ada orang yang memang tidak berniat benar, ya bahkan itu udah banyak juga suara sekarang mulai pada muncul loh teman-teman dari partainya yang dulu ya mengatakan wis to nek ra duwe iki ora sah gitu. Kalau enggak punya tuh ya enggak usah. Itu pun sudah mulai ada suara-suara kayak gitu. Ya udah, tunggu aja tanggal mainnya. Dan saya percaya sekali lagi, ya, kalaupun sesuatu terjadi ya pada saya, pada Dr. Rizwan, pada Dr. Tifa, pada Bu Kurnia, pada Parisal Fadilah, insya Allah akan ada roy-roy yang lain, ada respon-respon yang lain, ada Tifa. Dulu kan juga ada berabad-abad yang lalu, ya, ada namanya Nicolaus Copernicus atau Galileo Galilei yang dengan teori heliosentris. Dulu dikatakan, gereja dulu mengatakan kalau bumi itu menjadi sentral semuanya, gitu. Dia mengatakan tidak, yang menjadi sentral itu adalah matahari. Sampai dia dihukum, sampai dia dilakukan. Nyatanya, ya sekarang kan terbukti. Kayak Nikola Tesla ya, gitu, yang sekarang terkenal sebagai pencipta mobil listrik. Dulu kan dia juga menemukan itu reaktor itu ya, pembangkit. Dia sampai tidak menikmati patennya di hari tuanya. Nggak apa-apa, toh sekarang publik dunia itu mengakui dia lah sebagai orang yang memerlukan itu. Jadi no problem, gitu, kayak gitu. Oke, jadi sambil terus maju ternyata banyak tadi yang saya tangkap adalah ada mulai gelembuk-gelembuk santet lah. Jadi itu ya. Jadi ujungnya itu ya. Kalau Bang Rizwan kan katanya sempat dipecah banyak kaca dan sebagainya. Ternyata Mas Roy ini pakai santet ini. Mungkin yang mau dipecah kaca rumahnya barangkali. Beda tujuan mungkin. Cuman yang jadi penasaran, Mas Roy ini ternyata bisa ngeliat juga orang yang ngirim santet yang tadi udah ada tanda-tanda. Ini masih penasaran tapi inisialnya apa sih, Mas? Itu kan nggak ilmiah ya? Nggak ilmiah, makanya saya nggak mau bilang, ngapain gitu saya ceritain. Oke, tapi itu bukan Raja Jawa ya? Atau apa Raja Jawa itu? Senyum aja. Kita senyumin ya, kita jogetin aja. Mas, terakhir, kalau ini misalnya ini sebetulnya ya ada orang mungkin kan kita harus mengakui lah bahwa Indonesia ini semuanya pengetahuannya juga belum merata ya. Masih banyak yang menengah ke bawah. Mungkin ada yang nganggap bagi orang yang paham dengan Mas Roy dan kawan-kawan ini adalah perjuangan menegakkan kebenaran. Bagi orang yang tidak paham, apalagi yang tidak suka, ini nuduh Mas Roy ini cari sensasi, cari makan dan sebagainya, bikin gaduh. Pengacau gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Mas Roy ada dan teman-teman itu pernah terpikir ini sebenarnya pingin banget gue selesai tapi gimana ya cara selesainya itu? Pernah nggak, Mas? Merasa capek gitu, Mas? Kalau capek sih enggak. Ini namanya tantangan ilmu pengetahuan tuh ya selalu ada gitu. Bahwa mungkin dikatakan ngapain sih harus
meneliti orang yang sudah pensiun, ya gitu. Siapa yang pensiun? Dia sendiri menunjukkan gelagat dia nggak mau pensiun kok, gitu loh. Iya kan, terus masih ikut aja cawe-cawe aja di mana-mana gitu. Dan ya kebetulan sekarang itu munculnya. Jadi ini memang ya keniscayaan teknologi dan waktu. Terus mengatakan, kenapa enggak yang lain? Yang lain jujur. Misalnya Pak Harto, ngapain diteliti? Pak Harto jujur mengatakan dulu sekolahnya SR atau sekolah rakyat. Bung Karno, jelas Bung Karno itu kuliahnya di Technische Hogeschool Bandung atau itu ITB. Kemudian Habibie jelas Jerman. Bu Mega, jujur Bu Mega itu meskipun pernah kuliah di Unpad, tapi tidak selesai, meskipun sekarang ada gelar doktor profesornya. Tapi dia kan udah pakai ijazah SMA saya aja gitu. Nah, jadi ini kata kuncinya memang kejujuran dan kenegarawanan. Itu aja Mas. Jadi artinya saya tetap melakukan itu, dan kalau ada orang-orang menuduh macam-macam, sampai ada yang ini tadi menuduh ada dana dari luar itu, ya saya senyumin aja gitu ya. Iya, gitu, karena selain dapat dana dari luar negeri, ada juga karena ini kebetulan anaknya Pak Jokowi jadi wapres. Itu loh, mungkin kalau nggak jadi wapres, Pak Jokowinya juga nggak diganggu-ganggu. Ini ada juga yang begitu. Ini gimana? Ada kaitannya nggak? Ya kita tunggu saja tanggal mainnya. Jangan-jangan, saya bilang jangan-jangan loh. Jangan-jangan dia ijazahnya ngaco juga. Ijazahnya wapres? Iya. Iya kan? 2 tahun sekolah di SMA Santo Solo. Hanya 2 tahun SMA. Pindah ke SMK Kristen Solo 2 tahun lagi. Tiba-tiba ke Singapura. Tiba-tiba muncul di MDIS, Management Development Institute of Singapore. Ijazahnya keluarnya Bradford. Padahal kalau Bradford asli, ya seperti yang tunjukkan itu harusnya Bradford yang UK. Nanti ada tanggal mainnya itu. Berarti akan ada lagi tuh? Akan ada lagi nih berarti? Lah katanya harus objektif semua. Lah kalau semua yang diteliti, kecuali ada juga nih yang mulek-mulek. Kenapa nggak yang bergelar sarjana dan MM itu? Ya kan ada juga nih, gitu ya, yang barusan di. Saya bilang dia bukan pejabat negara waktu itu. Dia hanya ngikut. Hanya istrinya. Ini bakal ada part 2-nya nih berarti nih. Mungkin part 2, part 3, part 4. Harus Indonesia itu harus berani menerima keterbukaan. Jangan mau menutup-nutupi dengan kebohongan dan karena keterpuruan ini diakibat oleh dia kok. Gitu. Tujuannya apa sih, Mas? Tujuannya apa sih? Kejujuran. Supaya Indonesia tuh masyarakatnya tuh berani betul ya menyatakan kalau memang A ya A, B ya B. Itu aja, udah nggak ada yang lain. Berarti nanti kalau kebetulan Jokowi selesai, Gibran belum jujur, episode ijazah Gibran nih. Mas yang bilang loh ya. Bisa nanya. Makanya kan saya bilang, itu akibat saya waktu itu dapat idenya dari podcast ini gitu, dari To The Point. Terima kasih sudah disampaikan dengan To The Point aja. Mas Reza ya, mudah-mudahan nanti segala apa yang sedang diperjuangkan segera selesai, gitu. Segera mendapatkan apa yang diharapkan. Amin. Karena itu kan bermanfaat juga untuk kita semua sebagai rakyat Indonesia, gitu ya. Baiklah, setiap ada pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga, dan serapi-rapinya mengubur bangkai, baunya akan tercium juga. Jangan simpan masalah, tapi sampaikan dengan to the point aja. Saya Lukman. Saya Roy Suryo. Dan saya Andri Susanto. Jangan lupa klik, like, subscribe, dan ditunggu komentarnya. Tetap di Sindonews. Sampai jumpa di episode berikutnya. To the point aja.